Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Sangkapura, Bawean Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Apa pengertian dari segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Yang kedua, pada validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pernyataan atau pertanyaan hendaknya disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, ada teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada saat pelajaran ekonomi di kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Sangkapura, saya memberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan dan selanjutnya diminta untuk dikumpulkan pada saat jam pelajaran berakhir. Setelah dikumpulkan dan saya memeriksa semua tugas yang terkumpul, ternyata Nurul tidak mengumpulkan. Berdasarkan juga informasi dari guru-guru yang lain, ternyata Nurul juga banyak tugas yang belum tuntas di pelajaran yang lain. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan Nurul. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Nurul? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Begini Nurul, tadi setelah Bapak mengumpulkan tugas dari kelasnya Nurul dan Bapak periksa satu persatu tugasnya, ternyata tugas Nurul tidak ada. Dan juga mungkin Nurul belum mengumpulkan. Dan juga saya juga dapat laporan dari beberapa guru bahwasanya tugas Nurul juga masih banyak yang belum tuntas. Bagaimana Nurul? Iya, Pak, saya belum mengumpulkan. Sebenarnya tidak apa-apa Nurul, tidak mengumpulkan. Banyak kok teman-teman Nurul yang melakukan hal yang sama seperti Nurul. Cuman kalau Bapak boleh tahu, Nurul tidak mengumpulkan tugas ini pasti memiliki alasan tertentu. Iya, Pak, sebenarnya saya tidak mau sekolah, tapi saya mau mondok di pesantren.
Tetapi ibu saya tidak memperbolehkan karena alasannya tidak mau berpisah dengan saya. Bagus sekali Nurul. Jadi itu cita-cita yang sangat mulia dari Nurul. Cuman kalau Bapak mau menyampaikan, untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal, banyak jalan yang bisa Nurul lakukan. Patuh pada orang tua itu juga merupakan sebuah kewajiban. Termasuk juga patuh pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Barangkali Nurul ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak, kita harus bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Bagus sekali, ternyata ingat, masih ingat Nurul. Nurul masih ingat, ya. Nah, jadi kira-kira Nurul bisa nggak memperbaikinya? Iya Pak, saya siap memperbaikinya. Bagaimana kira-kira Nurul memperbaikinya? Sebagai seorang anak, saya akan berbakti kepada kedua orang tua dengan menjalankan semua kewajiban saya, termasuk menyelesaikan tugas sekolah yang belum saya selesaikan. Bagus sekali Nurul. Mudah-mudahan niat baik Nurul ini akan membawa Nurul ke depan tambah sukses, menjadi anak yang sukses. Ya? Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Sekarang Nurul bisa kembali ke kelas, bisa bergabung lagi dengan teman-temannya. Selamat belajar kembali. Ya Nurul ya? Kasus yang kedua. Daniel, siswa kelas 11 MIPA 2, SMA Negeri 1 Sangkapura. Pada jam pelajaran ekonomi, dia sering terlambat masuk kelas. Jam pelajaran ekonomi berada di jam 3 dan 4 setelah pelajaran olahraga. Padahal setelah pelajaran olahraga, guru olahraga selalu mengakhiri pelajaran 10 menit sebelum jam pelajaran berakhir. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk beristirahat sejenak sebelum memasuki jam pelajaran selanjutnya. Namun, Daniel selalu terlambat masuk kelas. Selamat siang, Daniel. Selamat siang, Bapak. Daniel tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Iya tahu, Pak. Karena saya sering terlambat masuk saat pelajaran ekonomi. Saya tidak menanyakan apa kesalahannya, Daniel. Tapi saya lebih fokus bagaimana kita menyelesaikan masalah. Bagaimana? Daniel bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Bisa, Pak. Baik, kalau Daniel siap untuk menyelesaikannya, Bapak tanya dulu ya. Daniel melakukan ini sering terlambat masuk ke kelas. Saya yakin Daniel pasti punya alasan tertentu. Iya. Iya, Pak. Karena dari rumah saya tidak pernah sarapan. Setelah pelajaran olahraga selesai, saya lapar sekali. Sehingga sebelum masuk di jam pelajaran ekonomi, saya harus ke kantin dulu untuk makan. Daniel, mestinya Daniel ingat kan dengan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas? Iya, Pak. Kita harus disiplin, menghargai diri sendiri dan orang lain. Bagus. Jadi Daniel masih ingat tentang nilai-nilai itu. Nah sekarang bagaimana? Daniel siap nggak untuk memperbaikinya? Baik, Pak. Saya siap memperbaikinya. Oke, terima kasih. Bagaimana cara memperbaikinya, Daniel? Saya akan bangun lebih pagi lagi. Selanjutnya saya sarapan agar tidak lapar saat di sekolah. Bagus, terima kasih. Mudah-mudahan nilai apa yang diinginkan oleh dan niat baik Daniel ini tambah baik lagi ke depannya dan Daniel bisa lebih baik lagi. Ya, sekarang silakan Daniel kembali ke kelas. Selamat belajar kembali. Oke ya, Daniel ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul dari kelas 11 MIA 2. Saya merasa sangat senang sekali karena ketika saya tidak mengumpulkan tugas, Bapak Fauzan tidak marah. Bahkan saat ia memanggil saya, beliau sangat ramah dan menyenangkan. Sehingga dengan langkah-langkah ini saya sangat terdorong untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel dari kelas 11 MIPA 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzan karena dengan kesalahan yang saya buat, saya tidak diberikan hukuman apa-apa, melainkan saya hanya dipanggil untuk memperbaiki kesalahan saya, sehingga saya sangat-sangat terdorong untuk berubah dan untuk memperbaikinya. Sekali lagi terima kasih Pak Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.